Amityville House of Horror. Kisah mengerikan apa yang membuat paranormal legendaris Lorraine Warren ketakutan? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini, aku akan membahas tentang Amityville House. Cerita horor yang emang udah terkenal banget, di mana kejadian horor ini dialami oleh keluarga Lutz. Nah, sebelumnya Amityville House ini adalah tempat pembantaian satu keluarga DeFeo yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Kira-kira gimana kronologis kejadiannya dan hal mistis apa yang menimpa keluarga Lutz? Tanpa berlama-lama, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Amityville House adalah sebuah rumah kolonial Belanda yang mewah yang berada di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Awalnya nih guys, rumah ini dihuni oleh keluarga DeFeo yang terdiri dari 7 orang. Pasangan DeFeo dan 5 orang anak. Nah, di lingkungannya, keluarga DeFeo ini termasuk keluarga yang kaya guys. Apalagi mereka ini memiliki usaha dealer mobil sendiri yang sukses. Tapi udah jadi rumor di lingkungan tersebut kalau keluarga DeFeo ini bukan keluarga yang bahagia. Karena bapaknya, Ronald DeFeo, adalah orang yang kasar, sombong, dan suka menyakiti anaknya. Apalagi anaknya yang pertama yang bernama Ronald DeFeo Jr. atau biasa dipanggil Butch. Nah, karena sikap buruk bapaknya ini, Butch tumbuh menjadi anak remaja yang bermasalah. Udah sering dipukulin bapaknya, di sekolah dia juga dibully, dan gedenya emosinya tuh jadi nggak stabil. Walaupun suka nyakitin anak-anaknya, Ronald DeFeo adalah tipe bapak-bapak yang suka manjain anaknya, tapi nggak peduli. Jadi kayak tipe bapak-bapak yang cuma ngasih materi aja ke anak-anaknya. Sampai si Butch nih, yang notabene anak bermasalah, dikasih posisi tinggi di dealer mobilnya sendiri. Padahal Butch ini jarang banget masuk kantor dan lebih suka nongkrong di bar. Dari duit bapaknya ini, Butch suka banget beli alkohol, narkoba, sampai senjata api guys. Jadi emosinya ini kan udah gak stabil, ditambah narkoba sama alkohol, makin menjadi-jadi lah nih si Butch. Sampai suatu malam, Butch berani menodongkan pistol ke bapaknya dan mengancam membunuh bapaknya karena dituduh mencuri uang perusahaan sebesar 20.000. Yang which is emang bener dia curi guys. Drama kekerasan di rumah ini sering banget terjadi guys. Sampai suatu malam, Butch membantai seluruh anggota keluarganya. Pada tanggal 13 November 1974, sekitar jam 3 pagi, Ronald DeFeo Jr. membunuh seluruh anggota keluarganya yang sedang terlelap dengan senapan. Dia menembak keluarganya, dimulai dari orang tuanya, 2 adik perempuannya, dan terakhir 2 adik laki-lakinya. Dan pembunuhan ini berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu sekitar 15 menit. Sadisnya, setelah membunuh seluruh anggota keluarganya, Butch langsung bersih-bersih, mandi, dan siap-siap ke kantor seakan gak terjadi apa-apa. Bahkan dia juga sempat membuang barang bukti di perjalanan menuju kantor. Waktu sampai di kantor, Butch ditanya sama rekan kerjanya, "Butch, bapak kamu mana?" Butch cuma jawab, "Loh, saya nggak tahu, kirain bapak udah sampai duluan, soalnya saya nggak ketemu di rumah." Ya pokoknya gitulah, dia acting sambil bikin-bikin alasan. Terus setelah makan siang, Butch pun pulang, tapi dia mampir dulu nih ketemu temannya di bar. Terus Butch ini bikin alibi lah ke teman-temannya. Dia bilang, waktu mau pulang nih dia nelpon rumah dulu, tapi nggak ada orang di rumah. Makanya dia akhirnya mampirlah ke bar. Terus dia pulang dari bar jam 6 sore. Waktu sampai di rumah, langsunglah dia acting nelpon temennya, teriak-teriak. Dia bilang kalau seluruh anggota keluarga gue ditembak. Temennya nih kaget dong. Temennya langsung datang ke rumahnya Butch bawa polisi. Nah, waktu ditanya-tanya nih sama polisi,
Butch sangat yakin kalau yang membunuh keluarganya adalah seorang mafia bernama Louis Vallini. Karena dia tahu betul kalau Louis Vallini sama bapaknya ini punya masalah yang tidak terselesaikan. Ya pokoknya Butch ini banyak banget lah bikin alibi. Dia juga bilang kalau pagi-pagi sebelum berangkat kerja, keluarganya tuh masih hidup semua. Dan dia juga bilang kalau dia nggak percaya kalau semua keluarganya pas dia pulang udah nggak ada. Tapi waktu polisi menemukan barang bukti baru yang menyatakan kalau keluarganya ini dibunuh pada dini hari, Butch langsung mengarang cerita baru yang mengatakan kalau si Louis Vallini pagi-pagi itu datang ke rumahnya ngancem Butch pakai pistol untuk ngebunuh seluruh anggota keluarganya. Pokoknya habis cerita baru ini, ceritanya udah mulai aneh dan udah muter-muter gitu. Sampai akhirnya Butch ini tertekan dan mengakui semua perbuatannya, sampai dia juga mengatakan di mana barang bukti yang udah dia buang. Dan waktu dia mengakui perbuatannya, dia bilang, "Once I started, I just couldn't stop. It went so fast." Dan Butch akhirnya dijadikan tersangka atas pembunuhan keluarga DeFeo. Persidangan Butch dilakukan hampir 1 tahun setelah kejadian pembunuhan itu, yaitu di tanggal 14 Oktober 1975. Dan waktu di persidangan, Butch mengaku kalau ada suara yang menyuruh dia untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Dan dia langsung melaksanakan perintah tersebut. Nah, dari statementnya Butch ini, jadi ada beberapa argumen tentang kejiwaannya Ronald DeFeo Jr. Dan akhirnya dia didiagnosis mengidap gangguan kepribadian antisosial. Jadi Butch ini tidak mendengar suara-suara ataupun kerasukan hal-hal supernatural. Tapi dia hanya berpikir kalau membunuh keluarganya bukan suatu kesalahan. Dan akhirnya Butch dinyatakan bersalah pada 21 November 1975 dengan hukuman 6 kali penjara seumur hidup karena dia telah membunuh 6 anggota keluarganya. Dan sampai sekarang Butch masih ditahan di Sullivan Correctional Facility di New York. Setelah Butch dinyatakan bersalah, rumah keluarga DeFeo akhirnya dipasarkan dan dibeli oleh keluarga Lutz. Dari sinilah mimpi buruk keluarga Lutz dimulai. Keluarga Lutz membeli Amityville House 1 bulan setelah dipasarkan lengkap dengan furnitur mewahnya. Mereka menganggap Amityville House adalah rumah impian mereka, apalagi rumah itu memiliki 6 kamar tidur, kolam air hangat, dan juga garasi kapal yang besar. Walaupun sales penjual rumah ini udah menceritakan background dari Amityville House, keluarga Lutz tetap mau membeli rumah itu karena mereka udah keburu jatuh cintrong sama rumah Amityville. Apalagi Amityville House waktu itu dipasarkan dengan harga $80.000 aja. Atau kalau di Indonesia, ini ya tahun 1975, $80.000 itu sebesar 33.800.000. Iya bener. Siapa coba yang nggak mau membeli rumah sebesar itu dengan harga 33 juta doang? Akhirnya di tanggal 18 Desember 1975, keluarga Lutz pindah ke Amityville House. Dan pada saat itu mereka datang bersama pendeta yang mau mendoakan dan memberkati rumah tersebut. Bapak pendeta ini memulai pemberkatan di ruang jahit. Pas masuk ke ruangan tersebut, dia merasakan hawa dingin yang bikin merinding. Bapak pendeta pun mulai mendoakan dan mencipratkan air suci ke sudut-sudut ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba waktu lagi nyiprat-nyipratin air, ada suara berat yang ngomong di kupingnya dia, bilang, "Get out!" Walaupun kaget, Bapak pendeta tetap melanjutkan ritualnya. Dan tiba-tiba, plak! Bapak pendeta merasakan mukanya nih ditampar guys. Padahal di dalam ruangan itu dia sendirian. Gak ada orang selain si Bapak pendeta. Udah diteriakin, udah ditampar, Bapak pendeta tetap melanjutkan ritualnya memberkati dan mendoakan rumah tersebut. Tapi tangannya tiba-tiba luka, melepuh dan mengelupas gitu kulitnya kayak luka bakar. Nah karena udah gak kuat dengan kejadian-kejadian aneh ini, akhirnya Bapak pendeta pulang tanpa pamit ke keluarga Lutz. Ya mungkin karena dia panik juga, jadi langsung cabut aja. Nah baru beberapa hari kemudian, pendeta ini memutuskan untuk nelpon si ibu, Kathy Lutz. Bapak pendeta ini berniat untuk menceritakan apa yang terjadi waktu pemberkatan rumah kemarin. Dia juga mau memberi peringatan kalau ada sesuatu yang jahat di rumah tersebut.
Tapi begitu teleponnya nyambung, halo, tiba-tiba suaranya tuh kayak suara orang berisik gitu, kayak kresek gitulah pokoknya. Nah, sejak saat itulah keluarga Lutz dihadapi dengan kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Kejadian aneh ini banyak dirasakan oleh si bapak, yaitu George Lutz. Jadi sebelum pindah, George adalah seorang bisnismen yang aktif. Tapi setelah dia menempati Amityville House, George jadi seorang yang lamban, dingin, dan juga pemarah. Nah, perubahan itu membuat karir George jadi nggak sebagus sebelumnya. Terus, George suka kebangun jam 3.15 pagi setiap harinya. Dan ternyata itu adalah waktu pembunuhan massal keluarga DeFeo. Dan pernah suatu saat waktu George berdiri di halaman rumahnya, dia melihat anaknya Missy berdiri di jendela kamarnya. Tapi sebelahnya ada sosok mengerikan yang menyerupai babi dan bermata merah, guys. Nah, gak lama dari kejadian tersebut, Missy ini mulai ngomong sama temen imajinasinya yang bernama Jody. Dan waktu Missy disuruh ngegambarin sosok Jody kayak apa, dia menggambar babi yang lagi bermain di salju. Gak cuma itu, guys, yang lebih mengerikan lagi, waktu George ngeliat istrinya yang lagi tidur, muka istrinya ini tiba-tiba berubah jadi nenek-nenek tua yang menyeramkan. Hal ini gak cuma disaksikan sama George, tapi juga disaksikan oleh mertuanya yang waktu itu lagi main ke rumah mereka. Dia ngeliat anaknya tiba-tiba kayak udah tua, tapi ada kayak 2 orang gitu di tubuh Kathy. Ya, jadi kayak ada sesosok bayangan nenek tua di tubuhnya si Kathy. Pokoknya banyak banget lah guys kejadian aneh yang dirasakan sama keluarga Lutz ini. Bisa tiba-tiba ada bau busuk dan banyak kerumunan lalat. Terus pas hujan salju lebat dan gak ada orang yang keluar dari rumah, besokannya ada jejak kaki di salju yang kayak keluar dari rumah. Sampai tiba-tiba guys, tembok di rumah itu bisa mengeluarkan lendir. Terus ya guys, keluarga Lutz tuh baru tahu beberapa hari setelah mereka pindah kalau di basement ada ruangan bercat merah darah yang gak disebut waktu mereka beli rumah dan gak ada di rancangan bangunan. Nah, George Lutz ini memutuskan untuk memakai ruangan tersebut sebagai rumah anjing mereka. Tapi anjing mereka ini selalu nolak untuk masuk ke ruangan itu dan cuma duduk meringkuk kayak ketakutan gitu. Dan emang sih binatang tuh lebih sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Karena udah capek mengalami kejadian-kejadian aneh dan juga mengerikan di rumah tersebut. Satu malam keluarga ini melakukan pemberkatan dan doa terhadap rumah tersebut sendiri tanpa memanggil pendeta. Tapi tiba-tiba guys, mereka mendengar dari lantai bawah suara rame dan saut-sautan yang menyuruh mereka untuk keluar dari rumah tersebut. Sumpah nih, sumpir merinding. Dan setelah kejadian itu, nggak pakai pikir panjang, besok paginya nih keluarga Lutz langsung keluar dari rumah tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Dan keluarga Lutz ini hanya mampu tinggal di Amityville House selama 28 hari aja guys. Bahkan nggak nyampe sebulan. Nah, setelah kejadian horor tersebut, pasangan Lutz menceritakan pengalaman supernaturalnya ke kenalan mereka, Jay Anson. Nah, si Jay Anson ini mengubah ceritanya keluarga Lutz menjadi sebuah novel yang berjudul The Amityville Horror yang terbit pada tahun 1977 dan terjual lebih dari 6,5 juta kopi. Lalu 2 tahun setelah novel itu diterbitkan, filmnya juga dibuat dengan judul yang sama. Dan film ini juga menuai sukses guys. Tapi di balik kesuksesannya, banyak yang bilang kalau cerita dari Amityville House ini adalah hoax guys. Cuma biar buku sama filmnya laku. Nah, si penulis novel nih, Jay Anson tuh nggak terima banget ceritanya dibilang hoax. Karena dia merasakan sendiri hal mengerikan menimpa teman-temannya yang membaca skrip novelnya. Jadi ada satu temennya yang waktu mau ketemu penerbit, tiba-tiba mobilnya kebakar. Untung aja temennya ini selamat. Dan waktu apinya padam, satu-satunya hal yang gak kebakar adalah skrip Amityville House. Terus ada lagi guys, temennya dan anaknya hampir tenggelam di dalam mobil. Dan waktu mobilnya diangkat, yang kering itu cuma skrip Amityville Horror doang. Dan yang terakhir, ada satu temennya dia yang membaca 2 chapter pertama bareng sama Jay Anson. Dan temennya ini meninggal dunia dalam kebakaran rumah. Terus waktu skrip Amityville Horror ini ditemukan,
bener-bener dalam keadaan baik-baik aja, gak kebakar sama sekali. Gak cuma Jensen aja, keluarga Lutz nih yang bener-bener mengalami kejadian horor di Amityville House gak terima kalau mereka ini dibilang bohong. Untuk membuktikan cerita mereka, keluarga Lutz sampai melakukan tes detektor kebohongan. Dan hasilnya mereka semua lolos, yang artinya mereka semua jujur atas apa yang mereka alami guys. Terus saking terkenalnya cerita Amityville House ini, pasangan paranormal legendaris Ed and Lorraine Warren memastikan sendiri kengerian dari Amityville House. Dan Lorraine benar-benar mengakui kalau rumah tersebut dikuasai oleh roh jahat. Dia juga bersumpah gak akan balik lagi ke Amityville House. Karena setelah keluar dari rumah itu, Lorraine ini benar-benar dihantui dan diikutin sampai dia pulang ke rumah. Bahkan ada foto penampakan terkenal dari investigasi mereka, yaitu foto penampakan anak kecil yang matanya menyala. Dan diyakini anak itu adalah arwah dari John Matthew DeFeo yang waktu dibunuh berusia 9 tahun. Dan yang terbaru, di tahun 2013, anak dari pasangan Lutz yaitu Daniel Lutz mengaku dalam sebuah interview kalau yang dialami sama dia waktu dia masih kecil memang benar-benar terjadi, dan kejadian itu masih menghantui dia sampai dengan saat ini. Because once I start talking about it, even just to bring you back to a moment, for a moment, I become stuck with it. Nah itulah tadi guys cerita tentang Amityville House yang emang bener-bener mengerikan dan di luar nalar manusia. Nah sampai sekarang nih belum ditemukan jawaban kenapa Amityville House bisa seangker itu. Apakah sebelumnya emang udah angker sampai bisa menyuruh dan merasuki Butch untuk membunuh seluruh anggota keluarganya? Atau karena pembunuhan tersebut Amityville House jadi angker? Langsung aja tulis jawaban kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung share aja ke teman-teman kalian. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye.